Aku tak menduga akan jadi sampai seperti ini. Aku ragu, apakah tindakanku benar? Apakah benar memperjuangkan kepentingan orang banyak? Tapi kenapa harus ada yang dikorbankan? Aku sama sekali tak ada niat untuk menjuruskan orang ke dalam suatu bencana. Tapi mendengar tentang kabar Pak Kades tadi bisa jadi salah satu puncak keberhasilanku. Salah satu bukti dari apa yang kuyakini selama ini. Semuanya bermula dari tugas Bu Darmi, guru bahasa Indonesia. Oke anak-anak sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, seperti biasa Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Sesuai dengan materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian membuat karangan tentang apa saja yang menurut kalian menarik. Lalu, aku membuat karangan mengenai sampah plastik yang ada di desaku. Aku sering membaca artikel mengenai ini. Menurutku, sampah plastik sendiri menjadi masalah di desaku. Aku menulisnya dengan cermat dan lengkap, yang ditambah dengan beberapa wawancara dari warga desa. Bu Darmi suka sekali dengan karanganku. Beberapa hari kemudian, aku mencoba mengunggahnya di sebuah portal online yang dilengkapi dengan beberapa foto-foto di HP-ku. Aku senang sekali karanganku ada di portal tersebut. Namaku terpampang di sana. Aku senyum-senyum sendiri saat membacanya. Karena senang, aku mencoba lagi menulis artikel mengenai Nekoda, satu-satunya pengrajin bambu yang masih ada di desaku. Aku menulisnya dan lagi-lagi aku muat. Senang sekali rasanya. Karena senang, lagi-lagi aku menulis sebuah artikel. Kala itu, aku membuat artikel mengenai panorama di desaku. Ada sebuah bukit yang sangat indah, yang masih sangat hijau. Bukit-bukit itu masih jarang ada perumahan warga. Aku menulis artikel mengenai bukit itu dengan kalimat yang indah dan cantik. Aku menulisnya dan lagi-lagi aku muat. Senang sekali rasanya. Karena artikel yang aku tulis, banyak warga-warga dari kota datang ke bukit tersebut. Lalu mereka foto-foto, lalu mengunggahnya di media sosial. Lalu bukit itu menjadi viral dalam skala lokal. Dan karena aku senang sekali menulis, aku melanjutkan membuat artikel mengenai banyak hal, mulai dari tempat-tempat bersejarah, tentang moral beragama, dan banyak lagi. Dan sejak saat itu, aku mempunyai cita-cita menjadi seorang wartawan. Ya, seorang juru warta yang tugasnya bukan saja menyebarkan informasi atau berita, tapi juga memperjuangkan hak-hak warga yang dilalaikan oleh banyak pihak, terutama oleh pemerintah. Bukan saja mempunyai cita-cita sebagai wartawan, dan juga aku menyebut diriku sendiri, menamai diriku sendiri sebagai warta, yang artinya kabar atau berita. Padahal nama asliku Ayu Tri. Aku suka sekali membaca majalah atau berita yang biasanya dibaca oleh orang dewasa. Aku paling suka berita investigasi karena di sana kita mengungkap hal-hal di balik suatu peristiwa. Aku jadi curiga pada orang-orang di sekelilingku. Bahaya juga sih. Itu juga awal mula bagaimana kejengkelan tadi. Gara-gara artikel yang kutulis, bukit itu
itu menjadi viral dan banyak sekali wisatawan yang datang ke bukit tersebut. Lalu banyak sekali warga desa yang membangun warung di bukit tersebut dan juga menarik uang parkir dari kendaraan. Aku tentunya senang karena aku bisa berkontribusi di desaku. Lalu muncullah ide dari Pak Kades. Oke, warga-warga semuanya yang saya hormati tentunya, kita semua merasa senang karena bukit ini menjadi viral dan banyak sekali wisatawan yang datang ke bukit tersebut. Dan banyak juga warga yang mendapatkan penghasilan tentunya dari viralnya bukit tersebut. Dan ada kabar baik lainnya, yaitu kita mendapatkan dana sebesar 300 juta dari pemerintahan provinsi. Rencananya saya akan membuat sebuah menara pemandangan dan membangun beberapa fasilitas, contohnya toilet, gazebo, dan lain-lain. Bukit itu akan menjadi ikonik dari desa kita nanti. Semua warga yang datang bersorak kegirangan. Mereka membayangkan betapa ramainya nanti bukit itu didatangi oleh wisatawan. Tapi aku dan beberapa temanku, kita sebagai Karang Taruna kurang setuju dengan ide Pak Kades. Karena menurut kita masih ada hal urgent lainnya, yaitu membangun pengelolaan sampah. Karena kita tahu sendiri, wisata-wisata seperti bukit yang sedang viral sekarang nantinya akan mangkrak kurang lebih dari setahun. Banyak sekali tempat wisata yang seperti itu. Lalu kita juga mengusulkan ke Pak Kades, bagaimana kalau kita membangun pengelolaan sampah itu? Begitu pula yang terjadi di desaku. Benar saja, belum kita menunggu setahun, 5 bulan saja bukit itu sudah mangkrak. Menara yang diberikan betonnya berkualitas rendah yang menjadikan bukit itu malah terlihat seperti rumah hantu. Aku mulai gatal dan melakukan investigasi mengenai hal ini. Aku melihat desa tetangga yang juga mendapatkan dana sebesar 300 juta dari pemerintah membangun sekolah sederhana yang dipemberdayakan. Aku lalu menulis artikel mengenai mangkraknya bukit tersebut dengan sedikit jurus untuk memancing komentar pembaca. Aku ingin tahu komentar pembaca, apakah bukit itu pantas dibangun dengan nominal 300 juta. Dan ya, teman-teman tahu komentar pembaca luar biasa. Ini ya, aku akan bacakan komentar pembaca. Wah, wisata Instagram memang gak bakal bertahan lama. Menaranya kayak kandang merpati. Bukit kayak gini mah, duit 1 juta udah susuk banyak. Wah, duitnya kebanyakan masuk kantong tuh. Usut saja, Pak Gubernur. Ini coba cek laporan penggunaan dananya. Dan masih banyak lagi komentar yang menganggap proyek itu tidak pantas untuk menghabiskan dana sebesar 300 juta. Lalu artikel yang kutulis ini menjadi heboh. Dan banyak sekali wartawan yang juga mengusut masalah hal ini. Kabar mengenai Pak Kades yang ternyata korupsi sudah menyebar di warga desa. Itu menjadi heboh dan panas. Tapi ya, sama seperti viral bukit itu sudah terjadi 3 bulan lalu. Yang awalnya heboh, panas, lalu hilang begitu saja.
memaksakan tidak terjadi apa-apa. Tapi justru karena kehebohan itu sudah mereda, malah puncaknya barusan tadi. Ku dengar dari tetangga depan bahwa Pak Kades ditangkap oleh kejaksaan atas tuduhan penyalahgunaan uang 300 juta yang diberikan oleh pemerintahan provinsi. Aku sama sekali tak punya niat untuk menjerumuskan Pak Kades. Aku tidak punya dendam pribadi apapun kepadanya. Apakah aku berbuat salah? Tidak. Tindakanku sudah benar untuk memperjuangkan hak-hak warga-warga desa untuk mengetahui informasi tersebut. Tugasku sudah benar untuk menjadi seorang juru warta. Kata seorang filsuf, memang harus ada yang dikorbankan untuk suatu kebenaran. Aku teguh untuk menjadi seorang wartawan, juru warta.